Oke, jadi atom itu adalah sesuatu partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih memiliki suatu unsur kimia. Nah, buka PPT-nya halaman pertama, yaitu penemu atom. Penemu atom pertama kali ditemukan ataupun dikemukakan oleh seorang filsuf yang berasal dari Yunani yang bernama Demokritus dan Lausippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, ternyata Demokritus dan Lausippus ini berandai-andai jika suatu benda, contohnya di gambar ini, di gambar apa nih? Kayu. Ini, oke, kayu. Contohnya seperti kayu, jika dipotong secara terus-menerus sehingga menjadi bagian yang sangat kecil yang nggak bisa dibagi lagi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai atom. Oke. Yang kedua, seorang filsuf yang berasal dari Yunani juga yang bernama Aristoteles, yaitu pada abad ke-4 sebelum Masehi, di mana Aristoteles juga berpendapat bahwasanya sama yang dikatakan oleh Demokritus dan juga Lausippus, yaitu di mana materi yang ada di alam tersusun dari 4 unsur, yaitu ada apa aja? Air, tanah, dan udara. Nah, ternyata kata Aristoteles, keempat unsur itu nantinya akan dibagi secara terus-menerus. Nah, bagian yang sangat kecil itu dikatakan sebagai atom. Selanjutnya, buka slide selanjutnya. Nah, di sini pada tahun 1803 sampai dengan 1808, seorang penemu atom yang pertama kali yaitu adalah John Dalton. Nah, di sini ada gambar bola pejal. Maksudnya yaitu John Dalton mengatakan bahwasanya beliau beranggapan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kalian tahu bola pejal? Enggak. Bola pejal itu seperti bola yang kalau dipecahkan atau dipotong itu nggak ada ruang. Di dalamnya tuh full dengan karet. Tahu? Tahu. Itu bola apa namanya? Bola bekel ya? Oh iya. Iya. Bola bekel kayak gitu ya. Kalau misalnya dipecahkan tuh nggak ada ruang, jadi full padatan bola sama karet. Kalian tahu? Tahu. Nah, bola yang dikatakan bola pejal itu kata John Dalton bahwasanya atom itu seperti bola pejal. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata John Dalton itu mengemukakan 4 postulen mengenai atom Dalton. Nah, siapa yang bersedia untuk baca postulen atom Dalton? Yuk, yang bersedia. Silakan. Oke, yang cewek. Bacakan 4 postulennya. Yang pertama, ada materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dibagi lagi. Berdasarkan yang dibaca teman-teman tadi, bahwasanya John Dalton itu mengemukakan 4 materi ataupun 4 postulen mengenai atom Dalton. Nah, yang pertama itu di mana materinya itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil ataupun yang dikatakan sebagai atom. Itu partikelnya tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dengan segala hal, akan tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lainnya. Nah, selanjutnya buka PPT selanjutnya. Yang kedua, seorang penemu yang berasal dari Inggris, yaitu J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini, ternyata J.J. Thomson ini yang menemukan elektron. Kan pernah dengar elektron? Nah, beliaulah yang menemukan elektron. Nah, di mana J.J. Thomson ini atom yang dikeluarkan oleh J.J. Thomson ini untuk memperbaiki kelemahan dari John Dalton. Nah, ternyata J.J. Thomson, kalau misalnya John Dalton ini beranggapan bahwasanya atom itu seperti bola pejal, berbeda dengan J.J. Thomson. Beliau beranggapan bahwa atom itu seperti roti kismis. Kalian tahu roti kismis? Enggak. Tahu? Roti kismis itu roti yang di atasnya ditaburi dengan kismis. Tahu kismis? Tahu yang dari Arab. Nah,
Nah, roti bisnis yang diibaratkan seperti ini di mana perubahannya tidak memiliki inti atom. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, seiring berjalannya waktu lagi ternyata seorang ilmuwan melebarluaskan mengenai atom yaitu seorang filsuf yang bernama Rutherford, yaitu pada tahun 1908 beliau melakukan suatu percobaan di laboratorium bersama dengan dua asistennya. Nah, di mana hasil dari percobaannya yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Kalian perhatikan, ini daerah hampanya. Menembus plat, ini platnya nih. Kalian lihat, nih menembus daerah alfa platnya. Lihat. Nah, 2 tahun setelah itu Rutherford juga mengemukakan gambar mengenai atom. Ada yang bisa menggambar? Dewa. Nah, pelukis Nggak ada nih, Dina bilang katanya kode kayak gitu, terus katanya kode nggak ikhlas ngasih aku. Iya, kode kayak gitu kok. gambar ya. Atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sinilah nanti ada positif, negatif, muatan positif, muatan negatif. Bahkan bertebaran secara merata. Nah, selanjutnya buka slide selanjutnya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu pada tahun 1913, seorang ilmuwan yang berasal dari Denmark yaitu Niels Bohr, di mana beliau beranggapan bahwasanya dalam mengelilingi inti atom, elektron itu berada pada kulit lintasan tertentu. Ibu apa yang menggambar? Tak ada yang menggambarkan ya? Nah, ternyata atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr itu seperti ini, bahwasanya dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan tertentu. Yang mana inti atomnya? Betul? Yang mana? Yang ini? Inti atom. Nah, kemudian selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan ataupun diserap. Nah, ini elektron pada lintasan stasioner tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, ternyata perkembangan teori atom modern itu jatuh pada mekanika kuantum. Ternyata mekanika kuantum ini adalah atom modern. Nah, ternyata di mekanika kuantum ini terdapat 3 ahli. Yang pertama siapa? Siapa? Oke, yang pertama itu seorang ilmuwan yang bernama Louis de Broglie pada tahun 1923. Kemudian seorang ilmuwan yang kedua bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1926, yaitu yang terakhir yang membahas tentang mekanika kuantum atau atom modern, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Werner Hasbener, yaitu pada tahun 1927. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau paham? Gak ada? Kita bahas materi Aku minta
Ngapain? Yang aku udah ketagihan main. Iya. Ini orang Delapan elektron tadi ya katanya. Ini kak ada di HP, silakan simpan lagi HP-nya. Ya, perhatikan. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah Oke, konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit atom. Cara menentukan konfigurasi elektron. Ternyata cara menentukan konfigurasi elektron itu ada aturan-aturan penulisannya. Yang pertama, dimulai dari kulit atom, dimulai dari kulit yang terdekat dengan inti atom. Nah, sebelumnya perhatikan sebentar. Perlu kalian ketahui bahwasanya konfigurasi elektron itu berkaitan dengan atom yang dikeluarkan oleh lupa. Siapa tadi nih? Niels Bohr. Nah, ternyata konfigurasi elektron itu berkaitan dengan atom yang dikeluarkan oleh Niels Bohr, di mana dimulai dari kulit yang terdekat dengan inti atom, yaitu dari kulit K, L, M, dan N. Nah, yang terdekat dengan inti atom mana? Nih, berarti K, kulit K ada di sini. Di sini sedangkan Nah, selanjutnya jumlah elektron maksimum tiap kulit oleh Pauli dirumuskan dengan 2n pangkat 2. Sekarang kita hitung, kalau kulit K ini nilainya 1, kita masukkan ke rumus. K sama dengan 2n pangkat 2. 2 dikali 1 pangkat 2. Berapa nilainya? Berapa? Mana di matematikanya nih? 2. Kita pangkatkan 2, kita kali 2. L 2 M pangkat 2. 2 dikali 2 pangkat 2. Kenapa 2, Bu? Karena ini berdasarkan kulitnya. 1, 2, 3, 4. 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 8. M 2N pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 18. Iya, Bu. N 2N 2 kali 4 pangkat 2 32. Oke, sampai sini mengerti? Oke, sampai sini nggak ngerti, Bu? Nah, kita lihat dari aturan penulisan konfigurasi elektron. Dimulai dari kulit yang terdekat dengan inti atom. Nah, dimulai dari kulit K, L, M, N. Pokoknya kulit yang terdekat dengan inti atom selalu kulit K. Berurutan tuh K, L, M. Tadi yang bertanya, Ibu sampai sini nggak ngerti, Bu? Baca nomor 2. Jumlah elektron maksimum tiap kulit oleh Pauli dirumuskan 2n pangkat 2. Kita masukkan rumusnya 2n pangkat 2. N-nya ini N ini adalah nomor kulitnya. Berarti 2n pangkat 2. 2 dikali 1. 2 sama dengan 2. Ibu, kok bisa 1 sih, Bu? Karena nomor kulit atom K itu 1. Jadi hasilnya 2. Jadi ini udah nilai ketetapan nih. Apa? Ada yang mau bertanya? Nah, sampai sini paham? Paham ya? Ini sama dengan nomor kulit. Nah, urutan ini kulit itu 1, 2, M3, M4. Nah, kita masukkanlah ke rumus
Contoh. Karena dia kulit pertama. Sana, berdasarkan sana. Ke sini paham? Paham. Oke, kita masuk contoh. Ada yang bawa tabel periodik? Nah, biar lebih paham kalian perhatikan dua. Nah, biar lebih paham kalian perhatikan contohnya. CL17. Tentukan konfigurasi elektron dari CL17. Dimulai dari kulit yang terdekat dengan incantok, berarti kulit. Nah, nilai kulit K itu setelah masuk rumus. 17 dikurang 2 15. Ibu langsung ditulis 15 atau enggak? Enggak. Karena di kulit kedua itu berapa nilainya? 8. Jadi kita tulis 8. 2 ditambah 8 sama dengan 17 dikurang 10. 7. Ngerti? Kalian pahami? Nah, tentukan konfigurasi elektron dari AR18. Kan kita penulisannya dimulai dari kulit yang terdekat dengan inti atom. Nilai kulit K berapa? 2. Ketetapannya 2. Setelah K, L, nilai kulit L berapa? 2 ditambah 8 18 dikurang 10. 2 tambah 8 tambah 8 18. Ngerti? Iya. Tapi itu juga teori bilang dari besar nih nilai yang nih, kalau misalnya di tabel periodik nih, ada yang besar nih nilainya nih, sampai 118. Sampai 118 berarti nanti kulitnya lebih dari N. Berarti OPQR kok sampai berapapun sampai penjumlahannya 118. Kita ambil contoh lain. Tentukan konfigurasi elektron dari CA20. Kulit pertama 2. Kulit ketiga 18. Kalau misalnya ibu letak 18, kalau di jumlah ini pas 20 atau lebih? Lebih. Berarti nggak bisa. Karena kita harus sesuai dengan nomor yang di sini. Nah, 2, 8, 10 masih kurang 10. Kita masuk nomor 3. Bila dalam suatu kulit jumlah elektronnya tidak mencukupi isi maksimum, maka isinya seperti kulit sebelumnya. 8. Bu, kenapa 8, Bu? Kenapa? Tunggu, nomor 8? 2. Bu, kenapa 8, Bu? Karena di kulit ketiga isinya berapa? 18. Dia tidak mencukupi, berarti dia kembali ke kulit sebelumnya. Setiap kulit itu maksimal terisi 8 elektron. Berarti kalau semisalnya dia kurang dari kulit aslinya, dia kembali ke kulit sebelumnya. Ngerti? Ngerti. Ngerti dah? Ngerti. Ya. Ngerti dah? Ngerti. Ibu, kasih contoh lagi. Iya. Boleh. Nih, buatkan. Pilihlah. 18 sudah. Jangan naik tinggi kali. Tapi boleh di mana? Cewekku di mana? 175 Bu. 35 Bu. 35. Berapa? Nomor malah 86 Bu. 2 8 86.
BR 35. Nilai kulit atau menu belajar. Ibu masuk kelas kamu nggak belajar. Kulit pertama Kak, nilai kulit Kak berapa? 2. Berapa? Kalau ibu isi 18 masih kurang? Berapa lagi? Itu mas 2 tambah 8 tambah 18. Gimana nih hitungannya nih? Berarti berapa? Ini 2 tambah 8 tambah 18 berapa? 28. 35 kurang 28. 7. Dari kurangnya itu tadi. Pokoknya di kulit terakhir ini sisa dari penjumlahan kulit sebelumnya. Kasih apa lagi masih bingung kawannya? Sebutkan. SR38. Boleh 10. Kulit keempat ini apa tadi? Kulit keempat tadinya apa? Sisanya. Kulit keempat. N. Nilai N berapa? 32. Boleh isi 10. Baca ketetapan nomor 3. Bila tidak mencukupi isi maksimum, isinya sama seperti kulit sebelum-sebelumnya. 8. 2. Kasih SR dari 38. Masa bingung sih? Tolong ibu, tolong. Tentukan konfigurasi dari SR38. 28 Ibu kenapa tidak? Nah, ibu kenapa tidak langsung 10 Bu? Kenapa harus 8 harus 2? Kenapa tidak baca nih? Kalian harus hafal nih aturan-aturan penulisan konfigurasi elektron. Nomor 3. Bila dalam suatu kulit jumlah elektronnya tidak mencukupi isi maksimum, maka isinya sama seperti kulit sebelum-sebelumnya. Nah, setiap kulit itu maksimumnya 8 elektron. Nah, kalau misalnya ini diisi 10, di kulit N, kulit keempat itu N kan? Kulit N itu ketetapannya berapa? 32. Berarti tidak mencukupi kan? Maka kembali ke kulit sebelumnya. Kalau misalnya ibu isinya 18, berarti berlebih. Enggak 8 kan? Berarti kita kembali ke 8. Baru sisanya. Itu masih. Yang di belakang ini bingung nih. Bingung ya? Ulang lagi. Ya, iya, ini salah dia ini mesti jadi. Ibu tuh yang Ini enggak. Iya betul. Kalau ada yang mau tanya nanti. Kalau misalnya kalian gimana? nanti aku kasih Ada yang mau tanya? Ini ya cowok-cowok Ada yang mau maju? Laki-laki? Iya. Yang bersedia ngerjakan? Tidak. Betul?
Kalian rugi kalau nggak perhatikan. Ini bu, tadi ke HP. Ngerti ya? Oke. Nanti pesan. Request kawan-kawannya. Rida. Ida. Yang bilang ke tangan. David, Bu, jangan deh. Terakhir, yang terakhir. Kami request Rida, Bu. Rida bu, Rida. Rizko nggak sih? Rizko bang soalnya. Itu kalau salah nggak apa-apa, Nek. Kita itu marani loh. Rida. Kita lihat jadi berapa. Ada tadi. Anjay emang. Rizko tuh. Satu lagi. Bu, Rida berapa? Dari yang mana? Rida. Udah sini. Dan berapa? 28? Nah. Oke, Ibu Alsa mengerti. Nah, catat ah. Belum. Enggak, dikit aja lagi tambah catatan. Ini udah? Udah ya? Ibu, aku udah 20 nanti baru aja ya catatannya bagian di grup ya. Ini nggak ada yang punya spidol. Ada yang punya spidol? Waktunya dikit lagi nggak? Hari ini kita bahas mengenai konfigurasi elektron dan elektron PLC. Karena ibu anggap kalian sudah mengerti mengenai konfigurasi elektron. Selanjutnya elektron PLC. Elektron PLC adalah
Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Contohnya, nih perhatikan. Nih, tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Kalian udah mengerti cara menentukan konfigurasi elektron? Sudah. Sekarang tentukan elektron valensi dari Cl17. Kalian perlu ketahui, elektron valensi ini adalah elektron yang berada di kulit terluar. Nah, inilah yang dikatakan elektron valensi. Setiap yang di ujung itu dikatakan sebagai elektron valensi atau kulit terluar. Nah, contohnya ini. XF36, elektron valensinya berapa? 4. XE54, elektron valensinya? Oke, sampai sini paham? Paham? Oke. Silakan buka buku. Buka kertas. Selamat aja, Bu. Udah mulai. Kertas lembar aja. Ini emang betulan paham? Tahu. Bukan bukunya nak. Suka dunia? Masih nggak terdoktrin ya? Suka pelajaran kimia? Mulai suka. Iya, tergantung guru. Tergantung guru. Jadi kalau gurunya malas kelompok ya. Sudah, silakan siapkan kertas lembar atau yang rumahan tuh. Tulis nama, kelas. Hafal. Gak ada yang nyontek ya. Karena ibu anggap kalian udah ngerti semuanya. Udah? Tidak. Nanti yang ketinggalan catatannya minta foto sama kakaknya baru kirim di grup. Ya? Tulis nama, kelas, nomor. Ya, tentukan konfigurasi elektron. Tidak, Bu. Halo, Bu. Catat dulu ininya, soalnya. Tentukan konfigurasi elektron, koma. Konfigurasi elektron, koma. Elektron valensi, koma. Apa yang Elektron valensi, koma. Valensi. Dan jumlah kulit. Sudah? Di bawahnya titik dua. Tulis dulu. Tulis dulu. Sudah tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jangan ditulis, ibu ulang. Tentukan konfigurasi elektron, elektron valensi dan jumlah kulit titik 2. Nomor 1. Ibu 2 soal aja ya. Pada mau istirahat. Nomor 1 jawabannya apa? P15. P. Kok 15? Oh, tulis saja ya. Sudah. Kurang dong. Oh, tadi banyak. Valencia bulannya ada 3. Macam ini.
Panduan juga. 3M 36 saya. Belum 83 kan? Ibu udah loh, Bu. Ibu dapat 3 aja, Bu. Bu, bukan mau sama Bu, kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa, Bu? PR 35. Tahu. PR geser Bu, kenapa, Bu? Nah, itu. Udah, Bu. Belum lagi punya belnya. 7 menit lagi, Bu. Lagi loading. Lanjut besok ini, Bu. Bisa nih. Bisa, Bu. Bu, 5 aja, Bu. Bu, 5 aja, Bu. Nomor 2 28 Ya Allah, 10 soal. Besok kumpulnya ya, Bu. Gue fotoin gue apa sih lah? 951 SD. Iya. Dan gimana baca? Berapa? Oke, perhatikan. Ibu bagaimana cara menentukan jumlah kulitnya? Nah, jumlah kulitnya itu contohnya nih. CM11, elektron valensinya 287. Konfigurasi elektronnya 287. Elektron valensinya 7, jumlah kulitnya 3, 1, 2, 3. Tentukan konfigurasi elektron valensi dan juga jumlah kulit dari 18 AM. Elektron valensinya ada 2, 88. Elektron valensinya 8. Jumlah kulitnya hitung 1, 2, 3. Perhatikan dulu. Yang di belakang, untuk tugasnya, Ibu tunggu. Besok pagi. Minggu depan. Ibu tunggu sampai jam 3 nanti. Apa? Perhatikan dulu sebentar. Masih 5 menit. Bisi mana sampainya? Sebentar aja. Untuk tugasnya Ibu tunggu sampai Selasa Senin depan. Senin. Tapi kalau Ibu sarankan kerjakan dari sekarang biar tak lupa. Ya, ini di lab kimia. Dan ini mengerti yang di belakang berenang. Itu yang berenang di belakang. Itu namanya siapa? Ibu.
Manto, Nay. Yang keenam itu adalah yang keenam. Woi, ada. Oke, kalian berdua bisa nyanyi sendiri di sini. Nanti ini silakan sampai jam 3 sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Pandai. Ini dapat nggak apa-apa. Pokoknya dari hari ini sampai antara hari ini hari 3 atau hari ini langsung. Ini potongan kita. Tadi pakai ini sembilan salah. Kalau misalnya